Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khairil khalqillah fil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-tahirin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Khamis ba'da maghrib Masjid Jami' Al-Mubarakah Kampung Setu Sindang Mulia yang seluruhnya saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat panjang umur, juga nikmat sehat walafiat, zahir maupun batin, beserta nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga. Terutama nikmat iman, Islam dan ihsan merupakan nikmat yang sangat besar, yang sangat agung, telah Allah anugerahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dapat kembali bermuajahah, bersilaturahim, duduk berkumpul bersama-sama di majlis ilmu yang mulia, di Masjid Al-Barakah yang kita cintai. Kita niat di dalam hati kita masing-masing semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita oleh Allah diampuni, dan kita semuanya, juga keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita, semuanya semoga dijadikan orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah sampai akhir hayat. Semoga meninggal dunia nanti kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Salawat teriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, baginda tercinta, panutan alam, junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita semuanya, juga keluarga kita dan saudara kita, oleh beliau benar-benar diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat terutama dari beliau, serta mendapatkan air dari telaga beliau. Di hari kiamat kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di bawah arasnya Allah bersama rombongan para syahid, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan
untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk kedua orang tua kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan guru-guru kita, juga saudara-saudara kita. Sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalaluh. Semoga dengan barokah karomah mukjizat kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan selawat atas kekasihnya Allah, semoga kita semuanya juga keluarga kita yang masih hidup oleh Allah selalu diberikan sehat walafiat zahir maupun batin, dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk menambah amal kebaikan, menambah amal solih, menambah amal ibadah buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Yang sedang sakit semoga lekas disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah. Bitilkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbir lana amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin. Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asqil zalimin bil zalimin. Wa akhrijna min bainihim salimin ya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa a'adakumullah wa hafizakumullah. Pada kesempatan taklim kita malam ini, Al-Fakir ingin menyampaikan mengenai 6 perkara yang harus kita jaga supaya kita dijaga oleh Allah dari api neraka.
Jadi apabila kita mampu menjaga yang 6 perkara ini, maka Allah akan menjaga kita dari api neraka. Adapun yang 6 perkara tersebut yang harus kita jaga, yang pertama menjaga pandangan mata, yang kedua menjaga hawa nafsu, yang ketiga menjaga hati, yang keempat menjaga lisan atau menjaga ucapan, yang kelima menjaga akhlak, dan yang keenam menjaga agama. Apabila kita mampu menjaga yang 6 perkara ini, maka Allah akan menjaga kita dari sentuhan api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man amado ala sitati asya'a hafidallahu jasadahu ala niron. Man barang siapa apajo yang menjaga ala sitati asya'a terhadap 6 perkara, hafijo maka akan menjaga kepadanya sapa Allahu Gusti Allah jasadahu akan jasadnya ala niron dari sentuhan api neraka. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mampu menjaga pandangan mata, maka niscaya hawa nafsu kita akan terjaga. Dan apabila kita mampu menjaga hawa nafsu kita, maka niscaya hati kita akan terjaga. Dan apabila kita mampu menjaga hati kita, maka niscaya lisan kita, ucapan kita akan terjaga. Dan apabila kita mampu menjaga lisan kita atau ucapan kita, maka niscaya akhlak kita akan terjaga. Dan apabila kita mampu menjaga akhlak kita, maka niscaya agama kita akan terjaga. Dan apabila kita mampu menjaga agama kita, maka niscaya tubuh kita akan terjaga dari api neraka. Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya beliau menerangkan, man lam yahfad ainahu lam yahfad nafsahu, wa man lam yahfad nafsahu lam yahfad qalbahu, wa man lam yahfad qalbahu lam yahfad lisanahu, wa man lam yahfad lisanahu lam yahfad khuluquhu, wa man lam yahfad khuluquhu lam yahfad dinahu, wa man lam yahfad dinahu pannaru aula bihi. Artinya, barang siapa yang tidak bisa menjaga pandangan matanya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga hawa nafsunya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga hawa nafsunya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga hatinya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga hatinya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga lisannya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga akhlaknya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga akhlaknya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga agamanya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga agamanya, pannaru aula bihi, pannaru aula bihi, maka ia lebih layak dibakar di dalam kobaran api neraka.
Jadi kalau kita nggak bisa menjaga agama kita, maka kita nggak akan bisa menjaga tubuh kita dari api neraka. Agama kita akan terjaga apabila kita mampu menjaga akhlak kita. Akhlak kita akan terjaga apabila kita mampu menjaga lisan kita. Lisan kita akan terjaga apabila kita mampu menjaga hati kita. Hati kita akan terjaga apabila kita mampu menjaga hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita akan terjaga apabila kita mampu menjaga pandangan mata. Jadi yang pertama, kita harus bisa menjaga pandangan mata. Menjaga mata, maksudnya menjaga pandangan mata, menjaga penglihatan. Jangan sampai penglihatan kita diumbar, digunakan untuk melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, untuk melihat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kita harus bisa menjaga pandangan mata kita, karena apabila kita tidak bisa menjaga pandangan mata kita, maka tentu kita tidak akan bisa menjaga hawa nafsu kita. Kenapa? Karena biasanya hawa nafsu itu akan timbul. Hawa nafsu itu akan muncul berawal dari pandangan mata. Waalaikumsalam. Awalnya pandangan mata kita, awalnya penglihatan kita melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Awalnya pandangan mata kita melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Melihat sesuatu yang mengandung maksiat, awalnya bermula dari pandangan mata, akhirnya timbul hawa nafsunya. Setelah timbul hawa nafsunya, maka lalu kemudian dibisik-bisikin oleh syaitan untuk merencanakan sesuatu yang jahat. Jadi artinya kebanyakan, rata-rata pada umumnya terjadinya perzinahan, terjadinya pemerkosaan, dan lain sebagainya, itu semuanya berawal dari pandangan mata. Dari pandangan mata timbul hawa nafsu, lalu kemudian kita melakukan zina. Alhamdulillah min. Jadi makanya kita harus pandai menjaga pandangan mata. Jangan sampai mata kita jelalatan, jangan sampai kita punya mata disebut mata keranjang. Mata keranjang yang kayak gimana sih? Mata keranjang, kan ada istilah mata keranjang katanya. Oh. Jadi matanya jangan sampai diumbar, karena mata ini hakikatnya adalah merupakan titipan dari Allah, merupakan amanah dari Allah. Allah menitipkan kedua mata kepada kita agar oleh kita digunakan untuk memandang, untuk melihat sesuatu yang baik, untuk memandang, untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Maka gunakanlah mata kita untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Jangan sampai setiap hari kita hanya bisa menggunakan mata kita untuk melihat yang diharamkan oleh Allah, sementara Al-Quran gak pernah kita buka, gak pernah kita lihat, gak pernah kita pandang. Gunakanlah mata kita untuk melihat ayat-ayat Al-Quran. Insya Allah apabila kita menggunakan mata kita untuk melihat ayat-ayat Quran, untuk membaca Al-Quran, insya Allah hawa nafsu kita pun akan terjaga. Karena nggak mungkin orang ketika membaca Quran timbul hawa nafsunya. Hawa nafsu dari mana? Orang baca Quran masa nafsu? Nafsu itu kalau lihat aurat wanita baru nafsu. Nah, hawa nafsu itu akan timbul bermula dari pandangan mata. Maka orang yang mampu menjaga pandangan matanya, insya Allah ia pun akan mampu menjaga hawa nafsunya. Bagaimana mungkin seseorang akan mampu menjaga hawa nafsunya kalau ia tidak mampu menjaga pandangan matanya? Karena hawa nafsu itu akan menggebu-gebu muncul
bermula dari pandangan mata. Bener nggak kira-kira? Bener nggak? Merasakan nggak? Pasti merasakan, bahkan pernah mengalami kali, bahkan pernah melakukan kali. Bermula dari pandangan mata, timbul nafsu, akhirnya melakukan zina. Nauzubillah min. Dan kita menggunakan mata kita untuk melihat aurat perempuan lain yang bukan mahram. Kita menggunakan mata kita untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Itu pun sebenarnya zina mata. Sebenarnya zina mata kalau menurut para ulama ahli tasawuf. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak lagi jalan nih, di depan ada perempuan, geboy, bahenol, montok, bohai, wah, pakai rok mini, pahanya mulus kelihatan. Kira-kira bapak melotot apa merem? Melotot. Melotot apa merem? Bapak naik angkot, di depan bapak duduk di dalam angkot, di depan bapak ada perempuan pakai rok mini, kelihatan itunya tuh. Melotot apa merem? Apa berbentak? Hari berem sirka lewat ya. Hari berem, oh sirka lewat. Hari bentak haram, ya berbentak. Sakalina istighfar ditutupkan ku jari jemari pandangan kanan dicarang dari kolokol. Kalau di jalan-jalan ya, barang langka ya. Nah, dari situ akan timbul hawa nafsu. Maka yuk kita pandai-pandailah menjaga pandangan mata. Yuk kita gunakan pandangan mata kita untuk melihat sesuatu yang diridhoi oleh Allah, seperti melihat ayat Quran, melihat wajahnya para ulama, wajahnya para kiai, wajahnya para malim. Itu melihat wajah orang lain itu ibadah. Kan ada hadisnya. Wa najruka ala wajhil alim khairul laka min alfi marsin tasaddaqka biha fisabilillah. Engkau memandang wajahnya orang yang alim, engkau memandang wajahnya orang yang berilmu, engkau memandang wajah gurumu, wajah para ulama, itu pahalanya jauh lebih baik daripada engkau mensedekahkan 1000 kuda di jalan Allah. Kita nggak ada kemampuan untuk mensedekahkan 1000 kuda, boro-boro 1000 kuda. Kuda ini ditemukan, kuda mahal, kuda perang, yang harganya 1 ekor bisa 1 miliar. Di mana duit orang sedekah kuda 1000 kuda? Tapi itu pahala besar akan diberikan oleh orang yang memandang wajahnya orang alim dengan pandangan mahabbah, pandangan yang didasari rasa cinta di dalam hatinya kepada pewaris para nabi. Karena orang alim itu pewaris para nabi. Annal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama atau orang-orang alim itu pewaris para nabi. Maka memandang wajah mereka pahalanya lebih besar daripada pahala sedekah 1000 kuda di jalan Allah. Daripada mata kita digunakan untuk mandang monyet, kita masuk kebun binatang bayar 100.000 berani kita. Padahal cuma mau lihat monyet, orang hutan, moa, harimau, ular. Tapi ke pengajian gratis nggak mau kita. Mau memandang wajah ulama, wajah kiai. Padahal pahalanya besar. Kadang-kadang kita emang kayak orang bego sih, kadang-kadang kayak orang bego gitu. Akal sehatnya nggak digunakan kadang-kadang. Ke pengajian kan gratis, nggak bayar ini. Pahalanya banyak ini, masya Allah. Seluruh malaikat di langit di bumi itu memohonkan ampun untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu sampai datangnya hari kiamat. Bahkan ikan-ikan di lautan, ikan-ikan di air, semuanya memohonkan ampun untuk orang-orang yang duduk di majelis ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, wa man lam yahfad nafsahu lam yahfad qalbahu.
Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga hawa nafsunya, maka niscaya ia tidak akan bisa menjaga hatinya. Orang kalau tidak bisa menjaga hawa nafsunya diumbar, hawa nafsunya selalu diperturutkan, maka tentu ia tidak akan bisa menjaga hatinya. Akhirnya hatinya jadi kacau, hatinya enggak ada ketenangan, hatinya enggak tumaninah, hatinya kacau terus ingin memperturutkan keinginan hawa nafsunya. Sebagaimana kita tahu bahwa di dalam diri kita itu ada nafsu, ada akal. Yang harus dijadikan raja, yang harus dijadikan pemimpin di dalam diri kita adalah akal sehat, bukan nafsu. Sementara nafsu harus kita jadikan tawanan di dalam diri kita. Karena apabila manusia mampu menjadikan akalnya sebagai raja dalam dirinya, menjadikan akal sehatnya sebagai pemimpin dalam dirinya, dan menjadikan hawa nafsunya sebagai tawanan, maka ia akan selamat. Tapi sebaliknya, apabila manusia menjadikan hawa nafsunya sebagai raja di dalam dirinya, menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin di dalam dirinya, sehingga seluruh apapun yang diinginkan oleh hawa nafsunya selalu diperturutkan, bahkan hawa nafsunya dijadikan Tuhan, dia lebih nurut sama keinginan hawa nafsunya daripada nurut melaksanakan perintah Allah. Hawa nafsunya dijadikan raja, dijadikan pimpinan dalam dirinya, sementara akal sehatnya dijadikan tawanan. Maka orang yang seperti ini akan celaka, akan celaka di dunia dan di akhirat. Hawa nafsu itu akan semakin besar pengaruhnya, mempengaruhi seluruh organ tubuh kita, dari mulai kedua mata, lisan, kedua telinga, kedua tangan, termasuk si Abdul Goplang, ini Abdul Goplang, kita bisa belakang, termasuk kedua kaki, semuanya itu akan digunakan untuk memperturutkan hawa nafsu, dan hawa nafsu ini oleh syaitan digunakan senjata yang paling ampuh, senjata yang paling efektif untuk merusak kehidupan umat manusia, untuk merusak keimanan orang-orang yang beriman, untuk merusak akhlaknya orang-orang Islam. Itu syaitan menggunakan hawa nafsu yang berada dalam diri manusia untuk merusak kehidupannya. Berapa banyak orang yang kehidupannya rusak gara-gara selalu memperturutkan hawa nafsunya. Terjadinya pemerkosaan, terjadinya perzinahan, terjadinya pembunuhan, itu semuanya berangkat oleh karena dari memperturutkan hawa nafsu. Dan ketika manusia keimanannya rusak, kehidupannya rusak, itu syaitan tepuk tangan. Dia berhasil merusak kehidupan umat manusia melalui hawa nafsu yang berada di dalam tubuh manusia. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Penting ini, ada doanya. Apa enggak doanya? Doa mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu kita. Seandainya Allah enggak menjaga keburukan hawa nafsu kita, mungkin kita hidup akan selalu memperturutkan hawa nafsu. Bahkan mungkin kita hidup akan lebih bejat daripada binatang. Ini oleh karena dijaga oleh Allah hawa nafsu kita. Yang menjaga Allah. Doanya ada yang apa doanya? Doa mohon perlindungan kepada Allah dari keburukan hawa nafsu. Doanya begini. Ini doa kalau dibaca untuk diri sendiri menggunakan iyak mutakalim wahdah. Allahumma inni
Inni itu ada iya mutakali wahda setelah nun. Allahumma inni, kemudian menggunakan hamzah mutakali wahda. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku bika berlindung kepadamu ya Allah min syarri nafsi, dari keburukan hawa nafsu. Sebab sebenarnya hawa nafsu yang berada di dalam diri kita itu kata Allah la ammaratun bisu, selalu mendorong kepada kita, selalu memotivasi kepada kita, selalu mengajak kepada kita untuk berbuat dosa. Nggak ada orang, nggak ada hawa nafsu mengajak kita untuk berbuat taat. Pernah Bapak nafsu pengen tahajud? Pernah? Pernah enggak? Pengen tahajud nafsu banget itu. Kayak kita melihat perempuan telanjang itu nafsu banget. Pernah enggak? Pernah. Ada orang nafsu pengen ngaji. Ayo nafsu banget ngaji. Nafsu pengen ngaji, nafsu pengen tahajud, nafsu pengen puasa, nafsu pengen baca Quran. Rata-rata nafsu itu selalu, nafsu itu rata-rata sesuai dengan keinginan. Maksudnya nafsu itu selalu memotivasi, selalu menyuruh, selalu mengajak kepada kita untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Rata-rata nafsu ke sana ajakannya. Enggak ada nafsu ngajak berbuat baik. Itu kata Allah dalam Al-Quran surat Yusuf, inna nafsa ammaratun bisu, sesungguhnya hawa nafsu itu selalu menyuruh, memerintahkan, mengajak, mendorong kepada manusia untuk berbuat busuk, untuk berbuat buruk, untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa. Manusia kalau hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu, pasti ia akan celaka di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang hidupnya selalu memperturutkan hawa nafsu, tempat kembalinya neraka. Kata siapa? Kata Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Wa amma man taqwa, yang kemarin saya sampaikan kemarin ya, ingat kan? Fa amma man taqwa wa sa'al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Fa amma man taqwa wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka adapun bermula orang-orang yang hidupnya melampaui batas, berlebih-lebihan, selalu memperturutkan hawa nafsunya, dan ia lebih mengutamakan kesenangan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa, kata Allah, maka tempat tinggalnya adalah neraka, kata Allah. Nah, supaya kita selamat dari api neraka, maka kita harus mampu menjaga hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita akan terjaga apabila kita mampu menjaga pandangan mata. Makanya dulu ada seorang ulama, saking ingin menjaga matanya dari melihat perkara yang haram, akhirnya itu ulama membutakan matanya sendiri. Matanya dua-duanya ditojos sama dia, ditusuk sampai buta dua-duanya, karena nggak mau melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Orang sampai segitunya tuh, sampai segitunya ingin menjaga matanya dari melihat yang diharamkan oleh Allah, sampai membutakan mata sendiri. Ya kita mah gak bakal sampai ke sana mah. Yang minimal baiknya kita jaga mata kita, jaga pandangan mata kita. Jangan terlalu digumpal lah. Jangan terlalu diperturutkan untuk melihat hal-hal yang diharapkan Allah. Itu bisa merusak hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita akan terus nggak akan terjaga nantinya. Selanjutnya, wa man lam yahfad qalbahu lam yahfad lisanahu. Barang siapa yang tidak mampu menjaga hatinya,
maka ia tidak akan mampu menjaga lisannya. Lisan itu alat untuk bicara. Kita bisa bicara karena kita oleh Allah dikasih lisan. Jadi maksudnya menjaga ucapannya, menjaga omongannya. Kalau kita tidak bisa menjaga omongan kita, kita nggak akan bisa menjaga hati kita. Karena ucapan itu adalah merupakan cermin dari keadaan hati. Biasanya orang kalau hatinya bersih, biasanya akan melahirkan ucapan-ucapan yang bersih. Orang kalau hatinya rapi, insya Allah ucapannya juga rapi. Sebaliknya orang kalau hatinya kotor, biasanya ucapan-ucapan yang keluar pun ucapan-ucapan yang kotor. Orang kalau hatinya berantakan, broken heart, hatinya berantakan, biasanya ucapan-ucapan juga ngawur, berantakan. Jadi ucapan itu adalah merupakan cermin dari hati. Maka orang yang bisa menjaga ucapannya, ia akan bisa menjaga hatinya. Orang yang bisa menjaga hatinya, ia akan bisa menjaga ucapannya. Ucapan ini jangan dianggap remeh, jangan dianggap enteng. Ucapan ini dihukumi oleh agama. Berapa banyak nanti di akhirat orang-orang dibakar di neraka gara-gara ucapan. Contoh, misalnya ada orang mengucapkan Isa al-Masih putra Allah, itu bisa ke neraka. Itu ucap. Kita kalau melakukan akad nikah, ijab kabul pakai apa? Pakai apa? Pakai ucapan. Qabil tu nikah, saya terima nikahnya anu binti anu. Ucapan. Orang kafir mau masuk Islam pakai apa? Pakai ucapan. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Itu ucapan bukan? Ucapan. Ucapan jangan dianggap remeh. Sehingga diterangkan salamatul insan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia tergantung bagaimana dia menjaga ucapannya. Berapa banyak saudara bermusuhan dengan saudaranya, enggak akur gara-gara apa? Ucapan. Terakur dan dulur gara-gara omong. Awas, hati-hati, ucapan jangan dianggap remeh. Berapa banyak orang membunuh orang lain gara-gara apa? Ucapan. Dulu di loji itu ada orang membunuh gara-gara dihinakan. Ucapan itu hinaan. Hanya dia nekat membunuh. Berapa banyak nanti orang masuk neraka juga gara-gara ucapan. Dan tidak ada ucapan yang terbaik kecuali ucapan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka perbanyaklah ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena itu ucapan yang paling terbaik. Ucapan yang nilainya lebih baik daripada 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya. 7 lapis langit dan bumi beserta seluruh isinya, tidak ada apa-apanya, kecil. Harganya nggak ada apa-apanya, nilainya nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ucapan inilah yang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam surga. Maka ucapan ini jangan dijual dengan harga berapapun, 1 miliar, 1 triliun, jangan dijual, tetap pertahankan La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu ucapan yang terbaik. Makanya kalau orang selesai sholat wiridan enggak zikir la ilaha itu orang bego itu. Kalimat-kalimat yang lain, zikir-zikir yang lain dibaca, tapi enggak ada zikir la ilaha illallah, belum itu orang. Padahal kata Nabi, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha. Zikir yang paling abdul adalah la ilaha illallah. Yang lain dibaca, tapi pas kalau la ilaha ditinggalkan, padahal itu yang paling abdul. Bagi belum itu orang. Iya, yang lain dibaca tapi yang abdul ditinggal, kan belum bukan kan? Masa yang abdul ditinggalkan? Itu kata Nabi, Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha.
Mendingan yang lain gak dibaca, itu yang dibaca masih lebih bagus. Karena itu zikir yang paling afdol. La ilaha illallah. Enggak ada zikir yang paling afdol lebih afdol daripada la ilaha illallah, enggak ada. Bahkan Islam dibangun atas dasar la ilaha illallah. Tidak ada Islam kalau tidak ada kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sholat, tidak ada puasa, tidak ada ibadah haji, tidak ada ibadah apapun kalau tidak ada kalimat la ilaha. Itu kalimat yang paling mahal. Jangan dijual dengan berapapun harganya. Karena sudah masuk Islam, kita persingkat. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga lisannya, maka ia tidak akan bisa menjaga akhlaknya. Akhlak seseorang paling pertama kali dilihat dari ucapan dulu. Kalau ucapannya bagus, ucapannya bersih, ucapannya sopan santun, berarti akhlaknya bagus. Orang itu yang paling pertama kali dilihat ucapannya dulu. Pepatah mengatakan, kucing nu dicekel naonna buntutna, tapi lamun jelema dicekel naonna omonganna. Sekali saja kita berbohong kepada orang lain, udah orang lain gak percaya. Karena yang dipegang itu omongan, ucapan. Pepatah mengatakan mulutmu harimau. Sehingga kata Nabi, uhjur lisanaka illa min khairin fa inna bidzalika tablibus syaitan. Tahanlah ucapanmu kecuali untuk mengatakan yang baik-baik saja, kecuali untuk mengatakan yang bermanfaat, kecuali untuk mengatakan yang berguna, yang berfaedah. Silakan ucapan. Tapi kalau sekiranya untuk mengatakan sesuatu yang mengandung dosa, tahan, jangan ucapkan. Itu lebih baik bagimu. Berarti engkau telah mampu mengalahkan syaitan. Itu kata Nabi. Sebab kalau kita nggak bisa menjaga ucapan, maka tentu kita nggak akan bisa menjaga akhlak kita. Dan yang terakhir, kalau kita nggak bisa menjaga akhlak kita rusak, hancur, amburadul, berantakan, bejat, maka tentu kita nggak akan bisa menjaga agama kita. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakhlak. Bahkan Rasulullah diutus ke alam dunia, kata beliau hadis riwayat Imam Ahmad, innaman bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah ke alam dunia untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak manusia. Sebab dengan akhlak manusia akan beragama. Tanpa akhlak manusia tidak ada agama. Bahkan kata beliau, akramun nas akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau kita ingin lihat seseorang itu imannya sempurna atau tidak, lihat saja akhlaknya bagus enggak. Kalau akhlaknya bejat, berarti imannya belum sempurna. Omongannya kotor, perbuatannya kotor, berarti imannya belum sempurna. Jadi akhlak ini jadi patokan kesempurnaan iman seseorang. Iman seseorang akan sempurna manakala akhlaknya bagus. Baik akhlak kepada Allah, hablu minallah secara vertikal, maupun akhlak terhadap sesama manusia yang disebut hablu minanas secara horizontal. Dua-duanya harus bagus. Akhlak kepada Allah harus bagus, akhlak terhadap sesama manusia juga harus bagus. Jangan hanya bagus akhlak kepada Allah, ibadah rajin, tapi dia tetangga keakut, eta moal ka surga begitu. Ayah hadisna, lamun dibuka kesimpulin panjangnya ke saya. Apa simpulin hadisna apa? Kan mau dibuka dipanjang teh. Dan yang terakhir, wa man lam yahfad khuluqahu lam yahfad dinahu, wa man lam yahfad dinahu fannaru aula bihi. Barang yang tidak bisa menjaga akhlaknya, maka ia tidak akan bisa menjaga agamanya. Dan barang siapa yang tidak bisa menjaga agamanya, fannaru aula bihi, maka api neraka yang lebih layak membakar orang tersebut. Jadi orang tersebut lebih pantas dibakar di neraka. Demikian kali kita malam ini, kurang lebihnya al-akhir mohon maaf. Terima kasih atas hadirnya. Ayo di bangsa ukur 2 minggu sakalima pengajian kurang maksa kehendak ibadah kemaksakeun mah moal bis kudu maksakeun ngan lamun geus geus perak-perakan ibadah ulah kapaksa, tapi kudu bener-bener ikhlas karena Allah.
sadar ieu teh perintah Allah, sadar ieu teh kewajiban urang anu karantina diwajibkeun ku Allah, sadar ieu teh urang ibadah kudu maksakeun sebab lamun teu maksakeun iraha urang ari ibadahna dan ibadah mah teu akur jeung hawa nafsu ngaji teu akur jeung hawa nafsu baya ieu ngeunahna naon coba ngeunahna bae kita teu bae aya ngomong ngeunahna sare aya ngomong ngeunahna ngawarung bari ngopi make sepan sampel aya ngomong ngeunahna bobogohan aya ngomong ngeunahna dan ngaji mah teu akur jeung hawa nafsu tapi urang mampu ngalawan hawa nafsu ngaji alhamdulillah berarti urang menang ngalawan hawa nafsu. Demikian mari kita tutup kali kita pada malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ja'alna min ladunka hidayah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Allahumma hadina fi hadhihi sa'at Islam wal muslimin. Allahumma arzuqna istiqamah fi dzikri wa da'wah wa ibadah wa arzuqna husnal khatimah 'inda mamatina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pengawasan di Masjidil Barokah libur 2 minggunya. Libur 2 minggu. Mungkin berarti malam Kamis juga akan datang. Tahu liburan 2 minggu. Kawasan